Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Payung Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan mingguan ya. Tepatnya mungkin dari tanggal 26 sampai 31 ya, Januari 2026. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya, pembacaan umum. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonasi dengan keadaan teman-teman nih ya, dengan keadaan teman-teman, kemudian juga dengan apa yang kalian rasakan, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Taurus ya. Oke Taurus, kita lihat di sini yuk ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Taurus ya, khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Jadi pastikan tolong dilihat tanggal yang saya berikan ya, biar tidak gagal paham. Kemudian silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu para Taurus ya. Kita tarik energi kamu, dan seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu ya, untuk setiap aspek kehidupan kamu nih para Taurus. Coba diawali oleh kartu apa sajakah untuk para Taurus ini ya. Untuk Taurus ada 9 tongkat di sini ya, ada Nine of Wands untuk Taurus. Kemudian juga ada Justice di sini, ada Justice. Kemudian juga ada Seven of Pentacles. Dan kemudian ada Page of Pentacles ya, para Taurus. Nah Taurus, 4 kartu sudah saya bukakan, namun kembali lagi harus saya ingatkan ya, biar tidak lupa. Nah untuk para Taurus diawali oleh Nine of Wands ya. Di kartu pertama kamu ada Nine of Wands. Ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu, atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik energinya di sini ya Taurus ya. Kemudian juga di kartu kedua ini untuk keuangan kamu, kartu ketiga ini untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu ya, apapun juga usahamu dan bisnismu. Kemudian di kartu keempat ini buat kesehatan para Taurus. Oke. Dan kita langsung saja klarifikasi di sini ya, agar jelas pembacaannya menuju arah mana coba untuk para Taurus ya. Taurus, coba kita lihat ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Untuk bacaan cinta diawali oleh 9 tongkat ya. 9 tongkat biasanya itu lelah, capek, tapi kita lihat untuk kartu pendampingnya. Ada Queen of Cups. Kemudian juga ada Three of Wands. Kemudian juga ada 5 tongkat. Kemudian juga Taurus ada 2 cangkir di sini ya. Oke. Nah Taurus ini untuk bacaan cinta diawali 9 tongkat. 9 tongkat itu biasanya capek, lelah dalam sebuah hubungan, atau bahkan 9 tongkat energi keraguan, ragu dan juga energi ketidakpastian. Begitupun Queen of Cup, ini kartu tentang perbaikan. Para Taurus, apakah menyuruhmu harus memperbaiki hubungan? Ya, tandanya di Ratu Cangkir ini. Kemudian juga ada 3 tongkat. 3 tongkat ini untuk sebagian seperti menunggu, menanti gitu ya. Kemudian juga mengharap segala sesuatunya itu kembali dengan sendirinya. Kemudian juga 5 tongkat, tolong hindari hal-hal yang bisa membuat kamu rame. Mau itu dengan pasangan hidupmu, dengan kekasihmu, atau dengan si dia lah ya para Taurus. Ada juga 2 cangkir, ingin bersama, ingin ada kebersamaan. Atau di 2 cangkir ini menyuruhmu dengan pasangan harus jauh lebih solid untuk para Taurus ya. Sementara untuk energi percintaan ini sebetulnya melambangkan apa? Melambangkan upaya ya, upaya mencapai keseimbangan gitu antara tuntutan hubungan atau bahkan dalam pernikahan, ataupun untuk
tuntutan lainnya, entah masalah kerjaan, entah masalah karir gitu ya, untuk para Taurus. Sehingga ini menyuruhmu harus bisa menjadi sosok para Taurus yang lebih fleksibel. Ya, jadi kepada segala sesuatunya itu jangan kamu anggap ribet gitu. Tapi ini dalam sebuah hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan juga ini seperti membutuhkan sebuah kompromi. Membutuhkan kompromi. Kemudian juga jika seandainya ada pasang surut, tangani pasang surut dengan hati yang ringan. Ya. Jadi di sini kamu itu hidup pengen nyaman, pengen tenang dalam sebuah hubungan. Untuk para Taurus, ya. Tetapi apa? Tetapi di sini kamu terlalu memaksakan diri gitu untuk para Taurus ini. Iya. Taurusnya sendiri, pribadi Taurus pengen hidup tenang, nyaman dalam sebuah hubungan. Ya. Ini mau tidak mau kamu Taurus harus ada upaya agar segala sesuatunya itu dalam sebuah hubungan tetap berjalan aman. Ini seperti juggling gitu. Ya, harus bisa menjaga agar semuanya itu tetap berjalan baik-baik saja. Ya, jadi untuk sebuah kenyamanan atau bahkan ketenangan jangan kamu terlalu menekankan. Untuk para Taurus, dibilang gairah, memang gairah sekali Taurus ini. Bahkan mungkin gairah kamu itu terlalu ekstrim bisa. Ya. Sehingga ini adalah kartu-kartu yang menganjurkan Taurus harus bisa mengelola keadaan yang berubah. Atau ada hal yang perlu kamu ubah, kamu perbaiki di sini. Yang utama sih harus bisa menetapkan prioritas kamu dengan bijak. Kemudian jika bisa, ya kamunya gitu harus romantis dalam sebuah hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari juga bahkan kamu harus. Ya, untuk para Taurus. Jadi jangan berharap bahwa pasanganmu yang harus datang, bahwa pasanganmu yang harus mungkin membuat hubungan atau bahkan pernikahan berjalan baik-baik saja, tidak bisa. Kamu pun juga di sini harus ada upayanya. Para Taurus, kamu menginginkan ketenangan, kenyamanan. Bahkan kamu gairah. Ya, lebih baik silahkan dari Taurusnya saja. Jangan berharap kepada pasangan. Dari kamunya saja terlebih dahulu silahkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kamu harus fokus lagi kepada hubungan. Atau bahkan kehidupan sehari-hari juga perlu dibumbui oleh keromantisan. Jadi kamunya pun harus bisa diajak kompromi, para Taurus. Ya, jangan kamu menekankan kepada si dia saja, kepada pasanganmu agar segalanya baik-baik saja. Ya, hubungan itu dijalani oleh dua orang. Jadi bukan hanya berharap kepada pasangan saja agar membuat hubungan atau bahkan kehidupan pernikahan kamu baik-baik saja. Dari kamunya juga tentu perlu ada upaya di sini ya. Oke, untuk para Taurus. Kemudian kita lihat untuk keuangan para Taurus sudah ada Justice ya. Dan kita lihat coba untuk keuangan para Taurus di minggu ini khususnya ya. Seperti apa para Taurus, diawali oleh kartu Justice. Kemudian juga ada Four of Swords. Kemudian juga ada 6 pedang ya. 6 pedang, ada Knight of Swords. Dan juga ada Seven of Cups. Nah, ini untuk keuangan para Taurus diawali oleh Justice, tapi Justice-mu terjungkir di sini para Taurus. Artinya apa? Ya artinya harus bisa menyeimbangkan ya keuangan kamu, itu yang pertama. Kemudian juga untuk para Taurus ini kamu ingin bergerak maju ya di sini. Semoga juga para Taurus ini ketika akan membuat keputusan, akan mengambil keputusan terutama tentang keuangan, semoga jauh lebih bijak nih para Taurus ini, ya. Semoga jauh lebih bijak untuk para Taurus. Jadi di sini ini sebetulnya para Taurus karena masih ada 7 cangkir ya. Ini sebetulnya memastikan kamu gitu ya, menyuruh kamu agar kamu di sini para Taurus ketika mengambil keputusan di bagian keuangan, selain harus bijak juga kamu harus lebih serius gitu ya, memperhatikan keuangan kamu untuk para Taurus. Dan utamanya tolong logis di bagian keuangan. Soalnya masih ada 7 cangkir para Taurus ini. Begitupun juga ya kamu harus bisa memastikan bahwa setiap pilihan ketika kamu ingin membeli ini itu ya, ini didukung oleh logika kamu. Jadi tidak main hajar, tidak berdasarkan ketika kamu ingin sesuatu langsung beli. Tidak berdasarkan keinginan gitu. Pastikan ini didasari juga didukung oleh logika kamu di sini yang kuat.
Ya, kemudian juga segala sesuatunya harus ada persiapan matang. Jika di sini kamu menggunakan strategi ini akan menghasilkan usaha keuangan yang sukses. Ya, jadi Taurus ini di bagian keuangan lumayan bisa nggak seimbang lagi. Makanya dipesankannya kamu harus jauh lebih serius. Apalagi masih ada 7 cangkir tentang keinginan. Bahkan juga ketika akan mengambil keputusan jangan berdasarkan hati nurani. Ya, jika hati sudah berkata ingin, kamu pasti bertolak belakang dengan logika. Pastikan juga logika ini mendukung ketika akan mengambil keputusan. Jadi jangan mengandalkan keinginan untuk keuangan, lebih serius lagi. Ya para Taurus ya. Ketika di sini kamu berpegang teguh kepada strategi ini pasti berhasil. Ya, apalagi ditambah dengan serius gitu kamu mengelola keuangan kamu. Kemudian kamu ketika menginginkan sesuatu kamu ditimbang-timbang dulu ya, tidak berdasarkan keinginan saja Taurus. Nah, ini masih ada 7 cangkir. Takutnya kamu di sini masih banyak keinginan gitu ya. Silahkan untuk para Taurus. Jika rezekinya para Taurus saya melihat akan mengalir ya, mengalir bagus, hanya antara hati dan logika yang perlu kamu seimbangkan di sini Taurus. Oke, next untuk 7 koin di sini. 7 koin dalam karir ya, untuk pekerjaanmu, dunia karir. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, para Taurus coba kita lihat ya. Ada apa saja coba dalam energi peruntungan di minggu ini. Untuk para Taurus ada Queen of Pentacle yang mendampingi, kemudian juga ada Age of Pentacle, kemudian juga ada King of Cups, dan juga ada Page of Swords di sini untuk para Taurus. Taurus dalam dunia karir sudah ada 7 koin. 7 koin itu menunggu hasil dari apa yang udah kamu usahakan, dari apa yang udah kamu upayakan di sini. Ya. Tetapi untuk para Taurus, saat bekerja dalam dunia karir, dalam dunia pekerjaan, pastikan di sini kamu jangan menggunakan emosi, ya. Apalagi saat berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karir, jangan memakai emosi. Untuk para Taurus, ini adalah kartu yang memberitahu para Taurus bahwa di sini mungkin kamu harus bisa belajar menyeimbangkan emosi, atau bahkan jangan menilai segala sesuatunya itu jadi ribet gitu. Bersikaplah praktis jika di sini kamu ingin melihat diri kamu berkembang dalam karir, ya, itu yang pertama. Atau di sini mungkin kamu bakal ada yang mencari promosi, mencari peluang baru juga, para Taurus, ya. Jadi ini adalah kartu yang mengatakan bahwa Taurus, kamu di sini bisa memperoleh pengakuan. Jika seandainya di sini kamu bisa mengendalikan keinginan atau bahkan emosi, ya. Untuk para Taurus, terkadang di sini kamu harus bisa membiarkan orang lain itu ngelihat bahwa kamu, sang Taurus ini, kamu nggak membuat segala sesuatunya jadi ribet kok. Ya, kamu adalah orang yang praktis juga kok. Bahkan juga di sini kamu sangat rasional gitu ya. Nah, itu biarkan orang lain ngelihat bahwa kamu itu menjadi sosok yang seperti itu dalam dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan menyuruhmu harus jauh lebih tenang. Untuk para Taurus ini, ya, ketika di sini kamu bisa bersikap tenang, pasti ada hal-hal yang bagus, ya, yang bisa kamu rasakan. Bahkan mungkin orang lain juga ngelihat kamu bisa menjadi sosok yang jauh lebih bijak mungkin, ya. Untuk para Taurus, bahwa mungkin kamu orangnya jauh lebih kalem. Untuk para Taurus ini, silahkan ya Taurus ya. Ini dunia pekerjaan saya melihat asalkan kamu tenang saja. Kemudian jangan membuat segala sesuatunya itu dijadikan ribet. Belum apa-apa jangan udah pusing duluan gitu menghadapi pekerjaan kamu ya. Untuk para Taurus, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu. Kemudian juga ada Page of Pentacle. Nah, ini untuk kesehatannya para Taurus ya. Untuk kesehatannya para Taurus, ini ada King of Swords di sini. Kemudian juga ada Three of Pentacle. Kemudian juga ada The Moon ya. Kemudian juga ada The Temperance di sini. Para Taurus di bagian kesehatan ya. Saya melihat Taurus ini dibilang semangat di sini. Bahkan juga kamu perasaan ingin hidup jauh lebih sehat ini sangat kuat, sangat berapi-api sekali terhadap kesehatan. Ya, untuk para Taurus.
Sehingga apa? Sehingga jika dari energi kamu di sini, energi kamu tinggi, vitalitas gitu, bahkan semangat ya. Terutama mungkin ketika melakukan rutinitas kebugaran gitu. Apakah Taurus ini ada yang akan melakukan rutinitas kebugaran baru? Kemudian juga semangat produktif juga kamu kuat di sini, para Taurus. Tetapi di lain sisi juga ini adalah dua kartu yang memperingatkan gitu terhadap impulsif, ya. Ini menunjukkan kemungkinan kamu itu bisa kelelahan. Bisa kelelahan atau cedera akibat terburu-buru. Cedera sama dengan nyeri, Taurus. Ya. Ini tentang tindakan energik. Apakah seperti di sini kamu misalnya kamu melakukan latihan baru yang sangat terlalu semangat? Nah, itu juga harus hati-hati. Ya. Terkadang untuk apapun yang kamu lakukan juga ini membutuhkan pengendalian diri dan seimbang. Ya. Pengendalian diri yang seimbang untuk apa? Untuk menghindari sesuatu yang terlalu berlebihan. Kelelahan atau cedera, hati-hati ya di bagian kesehatan nih. Untuk para Taurus, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.